tunggu yang lain dulu ya teman-teman ya. Tam Jeja, siapa sih? Cipta ya? Berarti kurang Jessica, Java, sama Fernando. Hmm, 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 hmm. 2, 4, 6, 6, 3. 4, 6, 6, 3. Kok nggak nemu ya? Hmm, tinggal nunggu 2 orang lagi, kita tunggu 5 menit ya. Tunggu 5 menit ya, Dava ya. Masih kurang 1 orang. Oke, Nando. Sip. Berarti hari ini nihil ya. Semuanya masuk. Aku langsung mulai aja teman-teman. Minta tolong semuanya on cam yuk. Semuanya on cam. Aku langsung mulai. Yang lain gimana? Rizky. Oke, sip. Jessica. Dava, Nando, bisa? Nyalain kamera? Rizky gimana bisa? Oke, sip. Oke, sambil nunggu yang lain on cam, aku izin langsung share screen ya. Bentar. Oke. Nah, di modul 5 pelajaran 2 ini kita masih sama teman-teman.
kita pemrograman berorientasi objek, ya. Jadi kita pakai konsep POV sebagai objek, bukan yang kode biasa. Kalau biasa kan kita biasanya baca dari atas ke bawah tuh. Nah, ini yang kedua itu event, ya. Event itu apa? Ini akan kita pelajari di pertemuan hari ini, Sabtu jam 4 sore. Nah, nanti ekspektasi kita hari ini, kita bikin kayak simple game kayak gini. Nanti ada kayak kura-kura, ya. Dia akan tampil random, teman-teman, ya. Dia akan meloncat ke sana kemari, ke situ, ke sini, kemari, ke situ, kayak gitu. Nah, tugas kita itu ngeklik kura-kura itu, ya. Kalau pas, nah, kalau pas nanti akan muncul huruf A tanda seru seperti ini. Nah, tugas kita ngekliknya 3 kali, ya. 3 kali, kalau udah 3 kali nanti akan tampil tulisan wow kayak gitu. Sederhana, ya. Oke, baik lagi. Nah, nah, ini contoh lain event. Nanti deh, ya. Intinya tuh event. eh, Sebelum kita ke event, daripada teman-teman bingung, kita flashback dulu deh. Kita masih tentang objek. Nah, objek kalau di dunia nyata kayak gini, ya. Ada kayak kelinci, ada ikan, ada pohon, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing objek, teman-teman, dia itu punya karakteristik tertentu, ya kan? Punya properti, punya metode, ya. Punya feature, punya metode kayak gitu. Nah, jadi contoh nih, kalau di bahasa kita sehari-hari, kelinci, lari. Ini contoh metode tindakan. Nah, kalau di bahasa pemrograman, kita pakai function nih, teman-teman. Jadi, objeknya kita sebutin, terus nanti fungsinya apa, ya. Kita nyebutnya metode kalau di OOP. Nah, jadi jangan bingung. Nah, ini kita flashback lagi. Contoh kata, let's say kita punya kelinci, dia pasti punya kecepatan tuh, teman-teman. Ya, ini harusnya kura-kura. Sorry, aku ganti. Kura, kura. Nah, kura-kura kecepatan. Ikan juga punya kecepatan, teman-teman, di sini, ya. Masing-masing objek punya kecepatan yang berbeda. Nah, metodenya juga berbeda. Jadi kelinci dia punya metode lari, kura-kura dia punya metode jalan, ikan juga punya metode berenang. Nah, ini aku ingetin lagi, kalau aku bilang variabel apa? Kalau aku bilang properti, itu berarti maksud aku itu variabel, tapi dalam konsep OOP, Object Oriented Programming. Kalau aku bilang metode itu berarti maksud aku itu fungsi. Ya, jadi teman-teman jangan metode itu metode apaan sih kayak gitu. Nah, maksud aku itu fungsi, ya. Kalau di konsep OOP itu namanya function, apa metode. Sorry, sorry, kebolak-balik malah. Nah, oke, ya. Mulai masuk ke event, teman-teman. Oke, mana? Event. Jadi eh, event itu kayak apa sih namanya? Contoh nih, misal kita klik sesuatu di keyboard kita, apa yang akan terjadi? Itu yang namanya event. Jadi event itu adalah informasi yang disediakan oleh sistem eksekusi tentang apa yang terjadi di dunia luar. Maksudnya seperti apa? Contoh nih, event. Kalau aku pencet spasi, nah, ini nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau aku klik kiri di sini, di kotak ini, kita lihat apa yang terjadi. Kalau aku klik di sini, nah, slide-nya akan jadi slide, apa? Akan tampil slide 23. Sekarang, kalau aku misal klik di sini, akan tampil slide ke 25. Kalau misal nih, aku coba klik kanan di sini, klik kanan ya, klik kanan. Aku akan coba. Nah, akan tampil juga menu seperti itu. Ya, itu yang namanya event. Jadi kita yang program sendiri. Kalau misal kita ngelakuin apa yang terjadi kayak gitu. Contoh, let's say, aku akan klik di sini, ya. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, linknya akan ke blok semua, ya kan? Dan apa? Dialog input ini akan ke klik, ya, akan ke klik. Contoh lagi, misal aku klik di tab ini, kita lihat apa yang terjadi. Nah, akan tampil eh, apa view yang di sini, kayak gitu. Itu contoh event. Jadi kalau aku pencet eh, apa sesuatu di keyboard atau di mouse, apa yang terjadi itu yang namanya event. Ya, aku lanjut lagi. Nah, ini akan bereaksi. Jadi kalau misalnya aku klik, akan bereaksi.
Ya contoh kayak gini lah gampangnya. Misal aku klik aku tulis aku tekan tombol A di keyboard. Nah, aku tekan tombol A, akan tampil huruf A ini juga namanya event, teman-teman. Beda kalau misal aku klik di sini ya. Terus aku tiba-tiba pencet huruf A. Nggak akan tampil apa-apa, teman-teman. Jadi aku harus klik di sini dulu, baru aku pencet tombol. Nah, itu yang namanya event. Jadi beda-beda ya. Ada yang bisa aku klik di sini tuh bisa tampil A, ada yang nggak kayak gitu. Itu yang namanya event. Ini nanti prototipe kita yang pertama, yang tadi aku bilang di awal. Yang kedua nanti kita akan bikin kayak seperti ini. Kita kayak bikin 3 objek. Kalau kita klik objek itu, dia akan move ke random position ya, sambil nanti terus berjalan gitu. Oke. Nih, yang pertama dulu deh. Nah, aku copy. Aku pakai laboratori aja deh. Oke. Nggak nemu. Nah, ini. Aduh, malah ke copy. Sorry. Oke. Sebelum aku run, kira-kira teman-teman ada bayangan ya? Ini tampil apa? Ada yang punya bayangan tampil apa? Apa ada bagian yang teman-teman bingung? Ada yang bingung nggak? Bingung semua. Ya, gini. Ini kan buat gambar. Ini buat gambar. Ini sleep buat delay, ya kan? Jadi program kita nggak akan langsung jalan. Ya, nanti kalau kita pakai sleep. Kalau enggak, ya berarti tetap biasa. Run in, nanti masih ingat buat apa? Acak. Acak, yes. Ini kita mulai bikin objek, teman-teman. Bikin objek, turtle, ya. T, kita pakai T. T color berarti eh, bikin warna jadi merah. T pen A berarti angkat pulpen. T-shape, turtle. Nah, jadi kita set bentuknya jadi kura-kura. Kalau defaultnya kan bentuknya panah. Kecepatannya kita pakai 100. Nah, W sama H ini kayak variabel biasa. Ya, variabel biasa kita isi 200 ya. Ini function. Ini function bukan metode ya. Function, fungsi biasa. Punya function gerak acak. Goto. Goto buat apa, teman-teman? Pindah tempat. Yes, pindah tempat. Goto itu dia butuh 2 parameter. Kalau teman-teman lihat di sini, ada 1, 2. Benar. Nah, parameter pertama dia itu pakai range in. Ya. Range in buat angka acak. Dari negatif W sampai W. W-nya tadi berapa, teman-teman? 200. Yes, nah, minus 200 sampai 200. Ini posisi X-nya. Ya, X-nya angka acak dari minus 200 sampai 200. Begitu juga yang Y ini. Ya, Y-nya dari minus 200 sampai positif 200. Ya. Oke, well true. Nah, well true nih. Well true berarti kan ini akan jalan terus, non-stop. Ya, karena dia true terus, ya kan? Keulang terus, ya kan? Looping terus. Sleep buat jeda selama 1,5 detik, gerak acak. Nah, gerak acak. Objek kita tadi akan pindah posisi secara acak, teman-teman. Sesuai range in, W sama range in H. Kayak gitu. Nih, aku coba ya. Nah, nah, oke. Dia pindah-pindah acak. Karena kita pakai range in, teman-teman. Ya kan? Ada yang bingung nggak? Ya ada ya. Oke. Ini kode pertama. Aku screenshot dulu. Siapa tahu nanti teman-teman butuh. Ya. Nanti ditempel aja sesuai kebutuhan, teman-teman. Jadi ini aku jelasin potong-potong. Terus ini yang kedua. Ini write. Ini buat eh, nulis. Ya. Ini let's say aku nulis huruf A tanda seru sama font. Ya. Font ini adalah variabel. Nah, variabel yang kita isi 3 parameter. Yang pertama adalah
font font style ya. Kalau teman-teman mungkin seringnya pakai Times New Roman, nah, bisa Arial, bisa apa lagi, Tahuma kayak gitu ya kan, Calibri. Nah, ini aku pakai Arial aja deh yang support sama beberapa programming ya kayak gitu, yang support. Jangan pakai font yang aneh-aneh ya. Pakai yang gampang-gampang aja Arial kayak gini. Ini font size-nya, ukuran, ini normal ya. Stylenya normal. Kadang kan ada yang bold, italic, underline kayak gitu. Nah, ini kita pakai normal aja yang dulu yang support sama semua PC device kayak gitu nggak apa-apa. Nah, ini contoh pemakaiannya kayak gitu teman-teman. Ya. Objeknya apa? Kita write. Nah, dua parameter A sama font. Ini A itu teksnya, ini font style-nya. Ya. Font style-nya, ukuran sama ya itulah style-nya lah. Ya. Oke. Ini apa ini skip aja dulu. Ini event. Nah, event ini adalah kejadian. Jadi ini contoh kalau T kan tadi kura-kuranya tuh, ya kan? T kan kura-kuranya tuh, ya kan? T-nya kura-kura. Kalau kita klik on klik, nah, kita akan menjalankan fungsi tangkap. Dev tangkap. Tadi dev tangkap nggak ya? Dev geraca, sorry. Tadi apa? Tadi geraca ini dev tangkap. Jadi kita bikin function lagi. Nah, kurang lebih kode kita nanti akan seperti ini, teman-teman ya. Ini yang tadi geraca, ini value tadi. Nah, kita mulai bikin event di sini. T on klik tangkap ya. Jadi kalau nanti kura-kuranya pas kita klik, dia akan menjalankan function tangkap. Nah, uniknya di sini teman-teman, kalau kita event itu dia nggak pakai parameter ya nggak. Di sini kita cukup panggil tangkap aja, nggak usah ngisi x sama y-nya ya. Biasanya kan kita juga ikut ngisi x sama y-nya tuh. Ini enggak ya. Jadi dia nanti akan x sama y sendiri kayak gini. Karena apa? Karena kita udah dapetin x sama y di objeknya. Nah, T.write. Nah, ini kita mulai tulis huruf A tanda seru kayak gitu. Sambil nanti kura-kuranya gerak acak kayak gitu. Ya, ini aku copyin lagi. Oh, nggak bisa di copy ya? Nggak bisa di copy teman-teman. Nah, aku coba copy dari sini aja deh. Tapi nanti teman-teman itu ya, ketik aja ya. Aku copy dari sini. Nah, programnya masih jalan. Nah, kayak gini. Ya, kita coba. Nah, ini kalau aku klik, nah, turtle object has no attribute point. Nah, karena apa? Di sini aku belum pakai poin. Harusnya ini poinnya aku skip dulu deh. Poinnya aku skip dulu. Wah, ini bloknya nggak function ya. Nah, gini aja deh. Nah, nah gini. Kan? Nah, oke. Sampai sini ada yang mau tanya nggak? Ya, poin tadi skip dulu aja. Poin skip dulu. Ya, aman? Cukup? Aku lanjut lagi, teman-teman. Mantap. Ini. Oke. Ini kita bikin properti baru. Kalau aku bilang properti berarti maksud aku variabel ya. Variabel. Tapi ini kita pakai objek. Tadi objek kita T. Nah, kita bikin properti point. Ya. Poinnya awalnya aku set 0, teman-teman. Nah, pas kita tangkap, nanti, pas kita tangkap, poinnya akan nge-plus 1, akan nambah 1. Ya. Mari memasang counter klik sebagai properti baru. Ya. Setiap klik, poin nge-plus 1. Game akan lanjut terus sampai nanti poinnya di bawah 3. Ya. Jadi nanti kekliknya 3 kali, nanti udah selesai. Gitu. Ya. Nih, aku tambahin T-point. Mau taruh sini juga boleh sih. Alah, masih jalan. Taruh sini boleh. Oh, yang ini sih. Nih. Nah, ini. Nah, oke. Nih, poin. Nggak kelihatan sih, karena dia variabel. Nanti aja deh, nanti ya. Nah, nih, while T-point masih di bawah 3, dia akan gerak aja terus ya. Selagi nanti poinnya di bawah 3,
kita kan start dari nol nih. Nol nanti ke klik, ngeplos satu kayak gitu. Nah, kalau udah, kalau udah otomatis kan dia akan keluar dari perulangan tuh. Keluar dari perulangan, dia akan nge-write lagi. Nah, lihat format format write-nya juga parameter. Parameter kedua dia tetap pakai font. Nah, wow, font Arial 16 bold, tebel. Kalau udah kayak turtle, kura-kuranya kita sembunyiin. Nah, oke, kita coba tambahin. Nah, Android White. Nih, welternya aku ganti kayak gini. Terus kalau udah aku tambahin ini. Yes, udah ya. Kita coba lagi. Nah, oke, sekarang T-nya satu ya, T-nya satu. Mana nih? Oke, T-nya sekarang dua. Nah, sip. T-nya udah tiga, berarti kita selesai. Oke, teman-teman. Jadi kurang lebih kodenya seperti ini. Ada yang mau tanya, teman-teman? Nah, aku hapus dulu bagian-bagian yang ini. Biar screenshotnya nyaman. Nah, gini aja. Oke, yang tadi aku hapus lagi aja. Pakai ini aja. Ini yang fix udah selesai semua. Chat. Yang tadi aku delete. Nah, teman-teman pakai ini aja. Oke. Silakan teman-teman nanti kerjain di sini. Oh, yang nomor dua, press and play. Ya. Lima, pelajaran dua nomor tiga, press and play. Tangkap pura-pura. Ya, semuanya share screen aja. Kalau mau sambil baca komentar itu nggak apa-apa. Jadi teman-teman sambil memahami. Ya, ya Bintang, Dava, Devika, share screen aja. Alit, Bintang, bisa share screen. Kalau mau komentarnya dibiarin nggak apa-apa teman-teman. Jadi per komen teman-teman kasih kode. Jadi biar teman-teman nggak lupa. Yang pertama kayak sambungin modul, berarti tiga from modul itu taruh di bawahnya. Nanti lagi buat objek kura-kura, turtle, gitu. Pasang bentuk warna, nah, taruh per bagian-bagian biar teman-teman masih ingat ya. Nah, kayak punya acara gini boleh. Jangan lupa bikin objeknya dulu, cetak turtle, ya kan? T sama dengan turtle, belum bikin objeknya.
Sambil pakai tab aja. Ini kalau ada pakai angka, ini harusnya bisa dihapus sih, nggak apa-apa. Tapi terserah Dara sih, mau pakai angka, mau pakai W sama H, nggak apa-apa, terserah. Ando, ran in, ya, ran in, bukan Radin, ran in. Ini loh Radin, ya kan? Ini juga. Oke, sip. Ini dia event Jefta, jadi nggak usah pakai titik dua. Nah, sip.
Oke, Rizky coba ini kasih spasi di sini. Import spasi bintang. Sip. Nah, Kakak, maunya boleh lebih dari 3 nggak? gimana, Dara? Maunya boleh lebih dari 3 nggak? Up to you, terserah. Yang penting Dara paham. Oh, oke. Boleh, boleh. Kalau mau dimodify nggak apa-apa, teman-teman. Yang penting teman-teman paham kode-kodenya buat apa. Ya, good job. Sip, punya Devika udah jadi. Ya, nggak apa-apa, teman. Santai-santai santai aja. Aku tungguin sampai 4.45 deh. Nanti habis itu kita lanjut ke tas berikutnya. Nih, Dava, koma. Yes. Kalau di platform ini, apa? Aku kan tadi set weight sama height-nya itu 200-200 ya kan? Emang scope-nya segitu, teman-teman. Kalau teman-teman kasih 1000-1000, aku pikir nggak muat. Ya. Jadi mentok 200-200. Kalau di platform ini, ya. Kalau teman-teman nanti terapin di real project, bisa sampai 1000 sih, tergantung layar pixel teman-teman. Ya. Itu pun kita 200-200 kalau zoom-nya emang 100%. Kalau teman-teman ini zoom in, zoom out, nggak akan pas sih. Kalau mau diutak-atik nggak apa-apa. Nando itu devnya terlalu maju, Nando. Mundurin. Ini mundur. Oke, Jefta. Coba ini wow-nya kamu bikin bold, Jefta. Wow-nya kamu bikin bold. Ini, wow-nya kamu Kak, bikin ini kok bold. nggak bisa, Kak? Oke, Agnes. Turtle has no point. Point, point. Karena kamu belum bikin objek point, Agnes. Coba kamu bikin di sini t dot point. Nah, kamu set 0. Itu nggak apa-apa. Jadi bikin propertinya dulu. Oh, sama dengan. Bukan parameter. T point sama dengan 0. Nah, sleep. Pakai titik, bukan pakai koma, Agnes. Oke, good job, Agnes.
Mau dimodify sleeve-nya nggak apa-apa teman-teman. Misal sleeve-nya mau dikecilin, berarti kan nanti kura-kura gayanya makin cepat itu juga bisa. Atau nggak usah pakai sleeve pun bisa. Berarti nanti kura-kuranya langsung berduduk kayak gitu. Ya, lebih menantang. Boleh. Atau mau diapain sih? Hmm, mau diganti warna juga boleh kura-kuranya. Atau W sama H-nya dikecilin. Berarti nanti kemungkinan pindah-pindahnya semakin sempit. Boleh. Yang penting teman-teman paham. Mana ada? Coba, coba bisa nggak? Setahu ada batasnya. Mentok berapa gitu? 100 atau kalau nggak salah. Jadi kalau segitu kayaknya nggak pengaruh. Ya kan? Masih kecepatan normal itu. Ini Nando T dot break-nya mundur. Oke. T dot point bintang sama dengan, bukan pakai kurung. T dot point sama dengan 0. Bukan pakai kurung. Bintang. Nah, name W is not defined. Ini pakai exit, kenapa di sini BH? Ini Nando get input. Ini Arial kurang. Oke, Devika. Oke, oke. Arial itu kutip. Lupa kamu kasih kutip, Nando. Nah, kutip bukan koma, kutip. Nah, ini juga Arial. Oke. Terus ini harusnya kurung tutupnya dihapus. Kurung tutupnya yang dihapus. Kurung buka aja, Nando.
Nah, yuk coba lagi. Hmm, Turtle. Sip. Devta udah bisa. Rizky udah bisa. Adara udah bisa. Agnes bisa. Devika bisa. Dava bisa. Alit. Oke. Bintang. Oke, boleh kamu dikasih garis gitu. Oke. Itu kamu bisa ada garis karena kamu belum dikasih pen up. Ya. Nah, aku tungguin 3 menit lagi teman-teman ya. Tangkap. Oh, tangkap butuh parameter bintang. Ya. X, Y. Di dalam kurung X, Y. Nah, font is not defined. Font sama dengan. Ada 3 parameter. Eh, butuh 3 parameter bintang. Ya. Font, terus apa lagi, kurung tutup. Nah, berhubung di sini ada awalnya, berarti kurung tutupnya juga. Baik. Ini yang belum jawabannya aku kirim di WA ya. Nah, 116. Oke, aku izin lanjut teman-teman ya. Aku izin lanjut. Yang belum selesai nggak apa-apa. Yang nggak apa-apa, nanti bisa dikerjakan after class ya. Oke, aku izin stop share. Aku mau lanjut materi berikutnya. Nah, oke, part 2 nih. Eh, press and play, tangkap pura-pura. Sorry. Event dan menangani mereka. Nah, untuk prototipe yang kedua ini,
Nah, cara aku ulangi lagi deh. Jadi ini tuh kita bikin 3 objek, ya. Jadi let's say nanti ada T1, T2, T3. T1 warna merah, 2 biru, 3 hijau, kayak gitu bebas. Dia startnya awal sama, dari tengah. Ya. Nanti dia maju, maju, maju. Kalau kita klik, ntar aku hapus. Nah, kalau nanti kita klik, nah, kura-kuranya akan pindah ke random position dan hadirnya juga random, teman-teman. Ya. Hadirnya juga random. Nah, tugas kita jangan sampai nanti kura-kuranya itu sampai di ujung. Kalau sampai di ujung nanti kita kayak game over gitu ya. Nah, kita coba bikin. Caranya seperti apa? Nah, yang pertama, kita bikin kura-kura 3 objek dulu, dan dia maju terus kayak gini. Ya. Nah, simpelnya seperti ini. Nyambungin modul. Kira-kira nih, modul apa yang kita butuhin, teman-teman? Nyambungin modul. Kira-kira modul apa yang kita butuhin untuk project ini? Sleep, turtle, sama random. Yes, ada 3. Pertama, turtle buat gambar jelas. Kedua, nanti random, tapi nanti sih, nanti. Ya, buat apa? Kan nanti kalau kita klik, dia akan pindah posisi acak, ya kan? Pakai random. Sama nanti derajatnya juga acak, ya. Sama sleep. Sleep itu buat apa? Biar nanti majunya ada jeda kayak gini, ya. Itu kelihatan ada sleepnya ya, ada sleepnya, udah kelihatan. Oke, ini kita coba. eh, aku copy dulu. Oke, aku laboratori. Nah, ini ya. Masuk ke proyek, from title, import bintang, from time, import sleep. Oke, itu apa lagi ya? Membuat T2, T3. Caranya sama, ya. Apa nggak perlu aku contohin deh, nanti buang-buang waktu ya. Dipahami sendiri aja. Nanti kalau perlu aku share slide-nya, nggak apa-apa. Ya, teman-teman coba pahami sendiri. Ya, intinya kayak gitu. Kita bikin 3 objek. Kalau ini kan while true, berarti ini program akan jalan terus non-stop. Sementara ini seperti itu ya. Jadi kita bikin while true biar program kita jalan terus. Ini maju terus ya, maju terus. Exit on, klik biar gambarnya nggak hilang. Oke, terus and then oke, skip dulu. Nah, ini tangkap. Kayak tadi, kita bikin def tangkap. Nah, pakai 2 parameter, X sama Y. Tapi ini cukup satu aja ya. Bukan terus kita bikin, bentar, ini tangkap 2, tangkap 3 ya. Oh, oke, berarti kita bikin 3. Tangkap 1 buat T1, tangkap 2 buat T2, T3 buat T3. Tangkap 3 buat T3. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Tangkapnya, kita angkat pulpen, terus kita arahin ke random position, kita turunin ya. Nah, ketika kita turunin, ini loh yang bikin ada garisnya itu ketika kita pen down. Kalau tadi teman-teman, kalau teman-teman tadi kode yang pertama mana ya? Kode yang pertama nih. Ini kan kita cuma pen up nih teman-teman. Nggak ada pen down, ya nggak? Nah, nggak ada pen down. Jadi seolah-olah kita itu gambarnya itu ngambang. Makanya kalau kita pindahin kura-kuranya, dia itu nggak ada bekas garisnya. Kalau teman-teman nanti kasih pen down atau nggak usah pakai pen up, nanti pasti teman-teman pas pindahin kura-kura ada garis bekasnya, ya. Dia pindah sambil bergaris-garis kayak gitu. Nah, kalau ini tadi ada pen down-nya, jadi teman-teman bisa lihat histori garisnya, gitu. Ya. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang nggak sadar, kok bisa nggak ada garisnya, ini ada garisnya karena kita pakai pen down nih. Ya. Left ini buat belok kiri. Nah, kita lihat belok kirinya pun dia pakai line in teman-teman, ya. Dikasih jarak dari 0, dikasih range dari 0 sampai 180. Ya. Ini majunya juga sama, forward 7. Nih. Atau ini aku screenshotin dari yang pertama ini ya. Yang pertama ini, aku screenshot dulu. Nanti silakan teman-teman dimodify sendiri. Ya. Ini yang pertama. Terus ini yang kedua. Oke.
Oke, udah masuk. Oke, sekarang ini apa ini? Ekspresi Boolean apa untuk kura-kura? Jadi ini, jika salah satu kura-kura keluar dari layar, nah, jika salah satu kura-kura keluar dari layar, salah satu ya, salah satu. Nah, ini dikasih batas, jadi jangan sampai dia keluar dari range yang kita pengen ya. Batasnya itu dari minus 200 sampai 200, berarti 400 width sama height-nya kayak gitu. Ya. Teman-teman yang atur batasnya. Ya. Nih, game selesai. Ya. Kita bikin function game selesai. Pakai 3 parameter, teman-teman. Ya. T1 luar, ABS. ABS itu ada ABS itu absolut ya. Absolut itu maksudnya ketika teman-teman punya nilai yang negatif, let's say negatif 80, dia akan keubah. Sorry, aku tiba-tiba putus. Sorry, sorry. Oke, nih ya. Aku lanjut lagi teman. Sampai sini kan tadi ya. Jadi ini kita bikin function game selesai T1, T2, T3. Ini ada ABS teman-teman. ABS itu apa absolut. Jadi kalau teman-teman punya nilai katakanlah 8 negatif 80, ini akan jadi 80 ya. Kalau kita punya nilai 80, ya tetap 80. Karena fungsi ABS ini buat apa? Absolut itu buat apa ya? Intinya kalau kita punya negatif jadi positif. Positif tetap positif. Jadi nggak ada nilai negatif. Itu aja. Ya. T1 XOR. Nah, X koordinat. Jadi kita dapetin posisi T1 saat itu. X-nya. Ingat, X itu kan yang garis tidur. Ya. Koordinat kartesius. Ya. Ini X, ini Y. Jadi kita, misal posisi T1-nya ada di sini. Ini X-nya katakanlah 80. Y-nya kok 20. Nah, berarti kan ini T1 XOR ini kan berarti minus 80. Kena ABS jadi 80. Ya kan? Ini juga ABS T1 Y-COR. Y-nya 20. Kena ABS ya tetap 20. Nah, ini XOR lebih besar dari W. W-nya kan tadi kita set 200. Hanya juga 200. Kalau misal lebih besar dari itu, berarti kan true. Bingung nggak teman-teman? Ya, pokoknya gitulah. Ya, aku ulangi lagi kalau teman-teman bingung. Ya, ini kita punya koordinat, ya kan? Kan tadi kita atur batasnya di sini 200-200. Mana sih tadi? Nih, kita kan atur W sama H-nya itu 200-200. Ya kan? Balik lagi ke sini. Nah, 200-200, tapi kita dari negatif 200 sampai 200. Ya kan? Jadi range kita seperti itu. Nah, T1 katakanlah ada di sini. Ini T1. Sini T2. Sini T3. Ini katakanlah minus 80. Ini 40. 40 juga sama. Terus ini bikin 60 deh. 60. Ini minus 120. Ini di sini minus 20. Ya. Berarti T1 sekarang T1 XOR-nya itu berarti minus 80. Benar nggak? Nah, T1 YCOR-nya itu berarti 40. T2 XOR, T2 berarti yang T2 ini, T2, kan? T2 X-nya minus 120, minus 20, X loh ya, X. Ya. Sama kayak matematika. T2 YCOR, ini kan berarti minus 120. Nah, kayak gitu lah, pokoknya kayak gitu. Aku contohin satu, ini ABS T1 XOR. T1 XOR-nya tadi berapa? Ada yang masih ingat? T1 XOR, 80 minus, ya kan? Kena ABS jadi 80. Nah, 80 lebih dari 200. Benar apa salah, teman? Salah. Salah. Oke. Salah berarti false. Ini T1 YCOR. YCOR-nya tadi berapa? 40. Ini kan.
T1 40. Kena ABS tetap 40. 40 lebih besar dari 200. Salah juga. Ya. Nah, oke, berarti T1 false or false? False. Oke, nanti masuk di luar. Di sini udah false. Nah, ya gitu. Jadi nanti kalau salah satu dari ini kok ada yang true, katakanlah nanti T3 kok true, berarti di luarnya true. Ya kan? Nah, lanjutannya di mana? Kalau itu berarti game selesai. Nah, nih aku screenshot dulu. Kalau itu berarti nanti game selesai. Nah, ini game selesai. Game selesai mana sih? Ntar aku lihat di sini. Game selesai. Tangkap dua, ini kan udah game selesai. Nah, ya udah kayak gitu aja sih teman-teman. Game selesai. Ini return di luar. Return di luar. Game selesai. Ini kan game selesai. Tidak sama dengan true. Jadi ini kalau while T selesai T1, T2, T3, berarti kan jalan ini tuh. Dia menjalankan function, ya kan? Tidak sama dengan true. Tidak sama dengan true. Berarti kebalikan. Jadi kalau ini false, false tidak sama dengan true, berarti kan tetap true. Ini jalan terus. Kalau misal ini nanti true, yang tadi ini true, nah, true tidak sama dengan true, false, berarti T1, T2, T3 dia clear. Selesai. Nah, udah ini komen aja nggak penting. Ini ya tata Stone. Udah sih selebihnya itu. Ini aku better, bentar, bagian ini kan tadi udah, entah kamu juga udah. Ini selesai. Oke, mending ini aja yang aku bantu copy. Ini aku taruh sini. Nah, ini aku hapus. Clear. Nah, bagian ini aja yang aku bantuin ya, bagian akhir. Saya kirim ke chat. Bentar. Nah, sip. Oke, semua semua kode udah aku share teman-teman karena ini juga udah selesai. Ya, silakan teman-teman coba. Yuk, semuanya saya screen. Kalau ada yang bingung nanti kita coba bareng-bareng. Aku share solusinya. Untuk tugas yang kedua tadi aku ngirimin 3 screenshot, ya kan? 3 screenshot, yang screenshot ketiga, bentar, 4, sorry. 4 screenshot. Ini nomor 4 teman-teman ya. Tadi kan nomor 3, ini nomor 4.
Ikutin gambar pertama dulu, ya kan? Itu kan disuruh nyambungin modul. Modul yang kita pakai sama kayak tadi ada tiga. Turtle, Sleep, sama Run In. Nah, terus itu juga disuruh bikin membuat T2 dan T3 caranya sama. Ya. Caranya sama, bedanya nanti teman-teman geser pakai left. Ya, biar nanti sisi apa hadapnya beda-beda. Boleh pakai left, boleh pakai right. Jadi ketika nanti dia maju, nah, hadapnya udah beda-beda. Atau kalau teman-teman masih bingung, nanti T2-nya tambahin T2 dot left 120. T3-nya tambahin dot left 240. Kelipatan 120. Nyambung modul from turtle import bintang, from random import train in, from time import sleep. Tiga itu, Rizky. Ya. Kayak tadi Rizky, kayak yang tadi nomor tiga. Tugas nomor tiga. From turtle import bintang, from time import sleep, from random import train in. Itu Rizky. Ya, Jefta ini game over butuh parameter, ya kan? Terus ini juga comparison-nya apa sama dengan berarti dua. Kalau satu nggak bisa. Sama dengan apa tidak sama dengan tergantung Jefta. Dari atas tanda gambar yang pertama udah ada tadi menyambungkan modul. Jangan langsung game selesai. Ini baru mulai deh. Tadi aku ngirimin 1, 2, 3, 4 gambar. Dari gambar yang pertama dulu aja. Oke, ini alidharma boleh ditambahin T2, T2 dot left 120. Tambahin aja. Sama T3 nanti tambahin left 240. Biar apa? Biar nanti dia majunya udah beda arah. Gitu. Nah, aku pakai kelipatan 120. Ya, gitu. Jangan lupa bikin T2 sama T3 ya, Devika ya. Disambungin modulnya dulu, Rizky. Tadi ada tiga. From turtle, import bintang. From random, import run in. From time, import sleep. Ada tiga, sama kayak tadi, Rizky. Nando Kak, baru mulai ini. Agnes yang T2, tambahin left
Nih, yang T3 nanti tambahin left 240. Buat apa? Biar nanti hadapnya dia beda arah kayak gini. Ya. Yang T1 nggak usah, karena dia kan nanti left-nya berarti otomatis 0, menghadap ke kanan. Gitu. Head turtle-nya ini per objeknya Cipta. Kalau mau pakai head turtle, ini per objek T1, T2, T3. Adara ini exit on click-nya mepetin aja Adara.
Yang butuh referensi bisa buka WA ya. Aku kirim ke WA biar gak hilang. Solusinya udah aku kirimin di WA, bukan di Zoom. Ini punya Nando belum import modul nih. Modulnya belum diimport. Ya. Paling awal, Nando ya. From turtle import bintang. From random import rand in. From time import sleep. Kayak tadi. Yang tugas pertama. Karena kamu belum kasih ini, Java. Ya. Nih, biar nanti dia hadapnya beda-beda. Yang T1 nggak usah, berarti kan dia live-nya 0. Jadi kita pakai kelipatan 120 biar pas.
Aku tungguin 5 menit ya teman-teman ya. Habis itu nanti aku izin stop awal karena mau review bentar. T3 adalah T3. Weltur habis Weltur berarti maju. Siapa ini Nando? Eh, sorry, sorry, sorry. Nggak bisa di annotate ya, sorry, sorry. Stop saya juga sih Nando. Nah, ya, Nando searching lagi aja. Nah, sorry. Jadi T1 dia maju ya. 14 kamu kasih tab. Nah, itu juga 15, 16, 17 kasih tab aja. From random import rank in ada. From random import rank in. Spasi. Yes, that's right. Mhm. Goto pakai dua parameter ada. Ya, koma. Nah, rank in. Kurung tutupnya double berarti. Satu pasangannya ini, dua pasangannya ini. Oke, udah gitu aja. Ya teman-teman udah kurang 5 ya. Aku izin stop share.
Aku mau review bentar untuk pertemuan hari ini. Oke. Jadi buat teman-teman yang tadi belum selesai, nggak apa-apa. Udah aku share jawabannya di grup ya. Nih, udah ada 3 part ya. 1, 2, 3. Oke, kita mulai dari sini. Oke. Teman-teman, aku tanya. T1.width ini buat apa? Width, Ketebalan. ketebalan. Selain width, kita bisa pakai apa? Hey. Bukan. Pen size. Ya. Jadi kita bisa pakai pen size, bisa pakai width, teman-teman ya. FYI aja. Oke. Next. Shape buat apa? Bentuk pennya. Bentuk pen. Oke. Next. Hmm, ini kita pakai run in itu dari modul apa? Modul yang kita pakai From random import random. rand in. Oke, sip. Pen down buat apa? Menurunkan pulpen. Oke, yang lain paham kan? Yang lain paham kan? Oke, lagi gimana nih? Oke, ini aku mau review terkait extractor deh. Let's say di sini aku punya 1, 2, 3, 4. Ini juga sama. Ya, 1, 2, 3, 4. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Oke, di sini aku ada siapa Nando ya? Nando. Di sini aku ada siapa nih? Dava. Oke, yang terakhir di sini. Di sini aku ada Jefta. Aku tanya teman-teman, Nando dot externnya berapa? Extern, tahu kan? Min 3, min 3. Kalau extern berarti ini ya, garis X minus 3, oke. Min 3. Nah, Y-nya berapa? Nando, Min 3. minus 3, oke, that's right. Oke, kalau aku tanya sekarang, Java Y-nya berapa? 1. 1, oke. Terus kalau Jefta dot extern berapa teman-teman? Min 4. Minus 4. Oke, sekarang kalau misalnya Jefta extern, ya kan? Terus aku kasih ABS nih, berapa? 4. 4 ya. Kalau apa ya? Dava extern, tapi aku kasih ABS. Berapa teman-teman? 3. 3. Oke, paham ya semuanya ya? Jadi extern JCR itu buat dapetin titik koordinat saat itu. Oke, lagi ini or true or false. Jadinya apa teman-teman? Ada yang masih ingat? False. True ya. Kalau true or true, jadinya True. true. False. False. False ya. Oke, sip. On click ini adalah event buat apa teman-teman? Kalau apa? Event on click akan jalan kalau kita Klik ngeklik, pennya. yes. Nah, ngeklik ya, ngeklik objek itu. Oke, forward. There's no problem ya. Forward buat apa? Coba. Forward buat apa? Maju. Maju. Oke. Sip. Head turtle buat nyembunyiin. Oke. Oke, udah itu aja teman-teman ya. Oke, thank you ya teman-teman yang udah join hari ini. Aku seneng banget karena hari ini kita nihil ya, semuanya masuk. Kayak kita ketemu lagi teman-teman. Oh iya, minggu depan tanggal 17 ya teman-teman ya. Itu kan tanggal merah. Tapi
sejauh ini nggak ada info sih. Jadi I think itu sih tetap masuk kayak biasa ya. Kalau misal teman-teman nggak bisa hadir, WA aja di tim CS-nya ya. Jadi nanti aku tinggalin kontak di WA. Kalau misal teman-teman nggak bisa hadir di minggu depan, pas tanggal 17, WA aja ke grup sama ke tim CS ya. Nanti bisa aja bisa aja dicari pas pengganti kalau ada, kalau nggak ada nggak tahu deh ya. Kayak gitu aja teman-teman. Thank you ya udah join hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Thank you.